sih ilmu ekonomi itu? Jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menerapkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, ilmu ekonomi ini bisa diibaratkan dengan cara kita mengatur siasat. Karena pada kenyataannya kita itu tidak bisa memiliki semua hal yang ada di dunia ini. Karena uang, waktu, dan juga tenaga yang terbatas, sedangkan kemauan dan keinginan kita yang sangat banyak dan tidak terbatas, maka kita dipaksa untuk pintar dalam memilih apa yang harus didahulukan terlebih dahulu. Nah, intinya ilmu ekonomi di sini itu merupakan ilmu tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik dengan modal yang cukup terbatas, tetapi kita tetap bisa mendapatkan kepuasan dan juga hasil yang maksimal. Mengapa kita harus belajar ekonomi? Yang pertama adalah kelangkaan. Kondisi ini terjadi karena adanya kesenjangan antara keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sifatnya sangat terbatas. Lalu yang kedua adalah pilihan. Karena adanya kelangkaan, manusia tidak bisa memiliki semuanya. Sehingga kita terpaksa untuk mengambil sebuah pilihan. Lalu yang terakhir adalah biaya berulang. Pilihan terbaik yang Anda korbankan adalah ketika Anda mengambil sebuah keputusan. Nah, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro, dan yang kedua ada ilmu ekonomi makro. Apa sih ilmu ekonomi mikro itu? Ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian ekonomi dalam skala kecil. Contohnya perilaku produsen, perilaku konsumen, perilaku individu, atau harga pasar. Nah, contoh kegiatannya itu seperti kenapa harga ayam di pasar tersebut naik, atau kenapa seseorang memilih membeli produk tersebut. Nah, untuk ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian ekonomi dalam skala besar. Contohnya seperti inflasi, tingkat pengangguran, kebijakan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, untuk contoh kecilnya itu dalam ekonomi makro itu seperti kenapa harga barang di seluruh bagian negara itu naik, atau atau bagaimana kondisi ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, jadi intinya ilmu ekonomi mikro itu mempelajari ilmu ekonomi dalam skala kecil seperti individu atau perusahaan, sedangkan ilmu ekonomi makro itu mempelajari pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut. Tujuan ekonomi makro. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini berarti menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Adapun manfaat dari stabilitas ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan investasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, kebutuhan berkelanjutan. Kebutuhan berkelanjutan ini adalah kebutuhan untuk mencapai ekonomi yang sejahtera. Ada pula manfaat dari kebutuhan berkelanjutan ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, yang kedua adalah mengurangi kemiskinan, yang ketiga melindungi lingkungan. Ada pula komponen. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah berkelanjutan lingkungan, yang ketiga adalah berkelanjutan sosial. Yang ketiga, kesempatan kerja tinggi. Kesempatan kerja tinggi ini adalah kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat mengurangi angka pengangguran. Manfaat dari kesempatan kerja tinggi. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan ketiga mengurangi kemiskinan. Yang keempat adalah inflasi terkendali. Inflasi terkendali ini adalah tingkat harga barang atau jasa yang stabil. Adapun manfaat dari inflasi terkendali, yang pertama meningkatkan investasi, dan yang kedua meningkatkan kesejahteraan, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan. Ada pula juga faktor yang mempengaruhi inflasi terkendali ini. Yang pertama, penawaran uang,
dan yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga permintaan. Dalam ruang lingkup ekonomi makro ada 3 kebijakan pemerintahan. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan ekonomi terbuka. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal ini adalah cara pemerintah untuk mengelola pendapatan dan juga pengeluaran untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Nah, biasanya pendapatan pemerintahan ini berupa pajak, yang dimana pajak ini dibayarkan oleh setiap individu dan juga perusahaan. Kemudian dengan mengatur peningkatan pajak tadi, pemerintah itu dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan oleh masyarakat dan juga perusahaan. Nah, pengeluaran pemerintah tadi itu hal yang sangat penting dalam kebijakan fiskal. Mengapa? Karena uang yang dibelanjakan oleh pemerintah itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang berguna seperti pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, ataupun bangunan, atau juga bisa digunakan dalam hal pendidikan, kesehatan, atau program sosial. Nah, dengan meningkatkan pengeluaran dari sektor-sektor tadi atau kegiatan-kegiatan tadi, pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua ini ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini merupakan tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan juga suku bunga dalam suatu ekonomi. Nah, perlu kalian tahu apa sih suku bunga itu? Jadi suku bunga itu merupakan ibaratkan seperti biaya sewa yang harus dibayarkan seorang peminjam, yang harus dibayar peminjam terhadap si peminjam agar kita bisa mendapatkan aset yang kita pinjam. Contohnya seperti misalnya kita akan rental mobil. Nah, untuk bisa mendapatkan rental mobil tadi, kita harus membayar uang sewa terhadap si peminjam. Nah, jadi suku bunga itu merupakan biaya sewa kepada peminjam untuk penggunaan suatu aset. Nah, kemudian tujuan dari kebijakan moneter ini apa? Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebijakan ekonomi terbuka. Nah, kebijakan ekonomi terbuka ini mengarah pada bagaimana suatu negara itu dapat berinteraksi dengan ekonomi global, seperti perdagangan dan juga investasi. Nah, tujuan dari kebijakan ekonomi terbuka ini apa? Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga memperluas pasar serta dapat memanfaatkan sumber daya dari luar negeri.